Agenda tersembunyi di balik target net zero 2030 yang nggak banyak orang tahu. Lu pasti sering banget denger kan istilah-istilah keren kayak net zero emission, ekonomi hijau, atau pembangunan berkelanjutan. Di media sosial, di berita, di iklan-iklan perusahaan besar, semuanya seolah-olah lagi berlomba-lomba jadi pahlawan lingkungan. Targetnya pun nggak main-main. 2030 jadi titik krusial, 2045 Indonesia emas, dan seterusnya. Kedengarannya indah, optimis, dan bikin kita ngerasa masa depan bakal cerah. Tapi pernah nggak sih lu berhenti sejenak dan bertanya, ini beneran apa cuman mimpi? Di tengah semua janji manis ini, kita, anak muda, justru lagi ngerasain hal sebaliknya. Cemas soal duit, pusing cari kerja, dan sinis sama janji-janji politik. Di video ini, kita bakal melakukan reality check yang brutal. Kita akan bedah, apa itu sebenarnya target net zero? Apakah ini sebuah mimpi hijau yang bisa kita raih? Atau jangan-jangan cuma janji palsu yang punya agenda tersembunyi? Dan yang paling penting, apa dampaknya buat kita? Dan apa yang bisa kita lakukan biar nggak cuma jadi penonton? Apa sih sebenarnya net zero? Sebelum kita lanjut, kita harus samain frekuensi dulu. Net zero emission itu bukan berarti kita bakal berhenti total ngeluarin emisi karbon. Itu mustahil. Konsep net zero artinya kita mencapai sebuah keseimbangan. Jumlah emisi gas rumah kaca yang kita hasilkan ke atmosfer sama dengan jumlah emisi yang berhasil kita serap atau hilangkan dari atmosfer. Jadi, ada yang keluar, ada yang masuk, hasilnya netral atau nol. Target ini adalah komitmen global buat ngerem laju perubahan iklim yang dampaknya udah kita rasain sekarang. Nah, tahun 2030 sering disebut-sebut sebagai deadline krusial. Kenapa? Karena para ilmuwan sepakat kalau kita nggak bisa motong emisi secara drastis di dekade ini, dampaknya bakal jadi bencana permanen yang nggak bisa dibalikin lagi. Jadi 2030 itu bukan garis finish, tapi lebih kayak ujian tengah semester yang bakal nentuin kita lulus atau enggak di masa depan. Mimpi hijaunya, peluang dan janji-janji manis. Narasi yang dijual ke kita soal net zero ini emang menggiurkan banget. Ada dua janji utama yang selalu digembor-gemborkan. Pertama, ledakan pekerjaan hijau atau green jobs. Laporan dari World Economic Forum, WEF, memprediksi bahwa transisi menuju ekonomi hijau bakal menciptakan jutaan pekerjaan baru di seluruh dunia. Kita ngomongin soal profesi-profesi keren kayak insinyur energi terbarukan, spesialis kendaraan listrik, sampai ahli agrikultur berkelanjutan. Buat kita yang lagi pusing, cari kerja di tengah persaingan brutal, ini kedengeran kayak angin surga. Janji kedua adalah pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Transisi ini dianggap sebagai peluang investasi raksasa. Sebuah studi dari PwC bahkan nunjukin kalau investasi di bidang upskilling untuk ekonomi hijau bisa mendongkrak PDB Indonesia secara signifikan dan menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru pada 2030. Intinya, narasi yang dibangun adalah kita bisa nyelamatin bumi sekaligus jadi kaya raya. Keren kan? Tapi tunggu dulu. Janji palsunya, realita pahit dan agenda tersembunyi. Sekarang mari kita buka mata dan lihat realitanya. Di balik semua janji manis tadi, ada banyak banget tapinya yang seringkali nggak dibahas. Pertama, ketergantungan akut kita pada energi fosil. Ngomongin net zero di Indonesia itu ibarat ngajak orang yang lagi kecanduan berat buat berhenti total. Negara kita masih sangat bergantung pada batu bara dan minyak bumi. Bahkan sampai sekarang, kita masih sering dengar berita soal kebijakan energi yang kayaknya malah kontradiktif sama tujuan net zero. Perusahaan-perusahaan energi fosil raksasa masih beroperasi dengan kuat, dan transisi ke energi terbarukan itu jalannya lambat banget dan butuh biaya yang super mahal. Kedua, siapa yang bayar tagihannya? Transisi ke ekonomi hijau itu nggak gratis. Butuh investasi triliunan dolar. Pertanyaannya, duitnya dari mana? Kalau semua beban ini akhirnya dilimpahkan ke kita, rakyat biasa, lewat kenaikan tarif listrik, pajak karbon, atau harga barang-barang yang jadi lebih mahal, apa kita siap? Di tengah kondisi di mana 66% dari kita aja udah ngerasa pusing ngelola keuangan, tambahan beban ini bisa jadi bencana.
Ketiga, fenomena greenwashing atau pencitraan hijau. Ini adalah sisi paling munafik dari gerakan ini. Banyak banget perusahaan yang di luar teriak-teriak go green, tapi di belakang layar praktik bisnis mereka masih merusak lingkungan. Mereka cuma ganti kemasan jadi warna hijau, pasang iklan yang estetik, tapi nggak mengubah inti bisnis mereka yang eksploitatif. Net zero akhirnya cuma jadi alat marketing buat naikin citra dan penjualan, bukan komitmen nyata. Dan yang terakhir, agenda tersembunyi di baliknya. Kita harus kritis. Siapa yang paling diuntungkan dari narasi net zero ini? Seringkali negara-negara maju dan korporasi multinasional lah yang jadi pemain utamanya. Mereka yang menciptakan dan menjual teknologi hijau dengan harga selangit, sementara negara-negara berkembang seperti Indonesia jadi pasarnya. Ada risiko kita terjebak dalam kolonialisme hijau, di mana kita jadi tergantung sama teknologi dan pendanaan dari luar, sementara sumber daya alam kita terus dikeruk atas nama transisi energi. Dampaknya, buat kita anak muda, apa? Semua tarik uluran di level global dan nasional ini dampaknya langsung ke piring makan kita. Pertama, ancaman dan peluang karier yang ambigu. Di satu sisi, WEF bilang bakal ada 170 juta pekerjaan baru, tapi di sisi lain 92 juta pekerjaan bakal hilang. Artinya, bakal ada disrupsi besar-besaran. Kalau kita nggak siap dengan skill yang relevan seperti literasi AI, analisis data, dan skill hijau, kita bisa jadi korban dari perubahan ini. Kedua, beban finansial yang makin berat. Kecemasan finansial udah jadi makanan sehari-hari buat 59% anak muda Indonesia. Bayangin kalau di atas semua itu kita masih harus nanggung kenaikan biaya hidup akibat kebijakan hijau yang nggak pro rakyat. Ini bisa memperparah kondisi kita yang udah terjepit. Ketiga, krisis kepercayaan yang makin dalam. Ketika para pemimpin dan perusahaan besar gembar-gembor soal net zero, tapi tindakannya nggak sejalan, itu akan menghancurkan kepercayaan publik yang udah tipis. Kita jadi makin sinis dan apatis, ngerasa suara kita nggak ada artinya. Jadi, kita harus gimana? Dari penonton jadi pemain. Daripada cuma pasrah dan sinis, saatnya kita bergerak. Kita, anak muda, adalah agen perubahan yang sesungguhnya. Pertama, jadilah konsumen yang cerdas dan kritis. Jangan gampang termakan sama label hijau atau ramah lingkungan. Lakukan riset kecil sebelum membeli produk. Dukung merek-merek lokal yang beneran punya praktik bisnis yang berkelanjutan. Kedua, siapkan diri dengan skill masa depan. Jangan nunggu disuapin. Ambil inisiatif buat belajar skill-skill yang bakal relevan di era ekonomi hijau dan digital. Manfaatkan kursus online, ikut seminar, dan bangun portofolio. Jadikan tahun 2026 ini sebagai tahun upskilling besar-besaran buat diri lo. Ketiga, gunakan suara kita tapi dengan cara yang benar. Berhenti cuman jadi pejuang keyboard yang ngeluh di media sosial. Itu namanya selektivism dan dampaknya minimal. Cari dan gabung dengan komunitas atau organisasi anak muda yang fokus di isu lingkungan atau sosial seperti Teens Go Green Indonesia atau banyak lainnya. Kekuatan kolektif itu jauh lebih besar. Kalau lu lihat ada masalah pelayanan publik atau perusakan lingkungan, jangan cuma diviralin. Laporkan lewat kanal resmi pemerintah seperti SP4N Lapor di lapor.go.id. Ubah keluhan lo jadi laporan resmi yang wajib ditindaklanjuti. Terakhir, tuntut transparansi dan akuntabilitas. Kita punya hak buat tahu sejauh mana komitmen net zero ini dijalankan, baik oleh pemerintah maupun perusahaan. Minta data yang jelas, bukan cuma janji-janji di atas kertas. Pada akhirnya net zero 2030 itu bukan sekadar mimpi hijau atau janji palsu. Ini adalah sebuah medan pertarungan. Dan di pertarungan ini kita nggak bisa cuma jadi penonton. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Gue Jidat, sampai jumpa di video berikutnya.